PLH Direktur Penyidikan, yang saya hormati rekan-rekan jurnalis yang telah hadir di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada sore hari ini, KPK akan menyampaikan rilis pengumuman perkara pengadaan barang dan jasa pada salah satu bank BUMD milik Pemprov Jawa Barat dan Banten, yang lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Budi Sokmo. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Desa atas waktu dan tempatnya untuk saya menyampaikan terkait rilis penyidikan perkara pengadaan barang dan jasa di Bank Jabar Banten. Di KPK per tanggal 27 Februari 2025 telah menerbitkan 5 buah seprindik, yaitu nomor 13 sampai dengan 17, untuk 5 orang tersangka. Tersangka ini 2 orang dari pejabat Bank Jabar Banten, kemudian 3 orang dari swasta. 2 orang tersebut adalah Saudara YR, jabatannya selaku Direktur Utama Bank Jabar Banten, kemudian yang kedua adalah Saudara WH, pimpinan Divisi Korsek Bank Jabar Banten. Kemudian 3 orang swasta ini adalah pemilik agensi iklan, yaitu Saudara ID, pemilik agensi Arteja, Mulyatama, dan Cakrawala Kreasi Mandiri. Kemudian Saudara S adalah pemilik agensi BSC dan WSBE. Kemudian Saudara SJK, pemilik agensi CKMB dan CKSB. Terus saya sedikit jelaskan kepada teman-teman media semua bahwa di tahun 2021 sampai pertengahan 2023, Bank Jabar Banten ini realisasikan belanja beban promosi umum dan produk bank yang dikelola oleh Divisi Korsek sebesar kurang lebih 409 miliar yang digunakan untuk biaya penayangan iklan di media TV, media cetak maupun media online yang bekerja sama dengan 6 agensi tadi yang saya sebutkan. Jadi 3 orang tadi itu masing-masing memiliki 2 agensi yang memenangkan sebagai pihak vendor yang menerima pekerjaan penempatan iklan oleh Bank Jabar Banten. 6 agensi tadi secara rinci masing-masing menerima PT CKMB 41 miliar, kemudian CKSB 105 miliar, PT AM 99 miliar, PT CKM 81 miliar, PT BSCA 33 miliar, dan PT WSBE 49 miliar. Dari proses penyelidikan dan penyidikan yang kami laksanakan, kami menemukan fakta bahwa lingkup pekerjaan 6 agensi ini ternyata hanya menempatkan iklan sesuai dengan permintaan Bank Jabar Banten. Serta kami temukan juga bahwa penujukan agensi ini dilakukan dengan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa. Kemudian dari proses penempatan yang dilakukan oleh 6 agensi tadi, seperti biasa modus terhadap pemakaian uang tersebut dilakukan dengan tidak kesesuaian antara pembayaran yang dilakukan oleh BJB ke agensi dengan agensi kepada media yang ditempatkan iklan tersebut. Jadi dari 409 tadi yang ditempatkan
dipotong dengan pajak ya, kurang lebih nanti jatuhnya 300 miliar. Hanya kurang lebih seratusan miliar yang ditempatkan sesuai dengan real pekerjaan yang dilakukan. Itu pun kami belum melakukan tracing secara detail ya terhadap kurang lebih 100 miliar tersebut. Namun yang tidak real ataupun fiktif kurang lebih jelas sudah nyata sebesar 222 miliar rupiah selama kurun waktu 2,5 tahun tersebut. Adapun penggunaan uang tersebut memang di BJB ini ada suatu dari hasil penyidikan yang kami laksanakan kebutuhan-kebutuhan yang non-budgeter. Jadi Dirut Bank Jabar yaitu Saudara YR bersama-sama Saudara Widi ini melakukan kerjasama dengan agensi tersebut untuk bersepakat bagaimana untuk memenuhi dana non-budgeter tersebut. Akhirnya dibuatlah tadi suatu penempatan iklan yang sebenarnya PT BJB itu bisa langsung menempatkan ke media, namun digunakan pihak agensi guna mengambil sejumlah uang tadi di 2,5 tahun kurang lebih 222 miliar. Adapun beberapa PMH yang telah kami temukan terhadap perkara ini adalah Saudara YR selaku Dirut bersama-sama dengan Widi Hartarto yang di sini adalah dia PPK-nya terhadap proses pengadaan barang dan jasa penempatan iklan tersebut, mengetahui dan memang sengaja menyiapkan agensi-agensi tersebut untuk memenuhi kebutuhan dana budgeter sehingga penunjukan mereka pun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di internal Bank Jabar Banten terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kemudian Dirut dan PPK mengatur pemilihan siapa-siapa agensi yang memenangkan penempatan iklan tersebut. Di sini tentunya para agensi juga telah sepakat sehingga mereka bersama-sama dengan para pihak BJB yaitu Dirut dan kepimpinan divisi Kursek melakukan perbuatan merugikan keuangan negara. KPK dalam ini telah melakukan serangkaian upaya paksa yang telah kami laksanakan setelah surat penyidikan dikeluarkan, yaitu diantaranya terhadap kelima tersangka tersebut telah kami lakukan pencegahan. Kemudian kami juga telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat yang kami duga terdapat barang bukti terkait dengan perkara dimaksud. Kemudian tentunya kami melakukan penyitaan barang bukti dalam rangkaian proses penggeledahan yang telah kami laksanakan. Itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan perkembangan penyidikan perkara pengadaan barang dan jasa di Bank Jabar Banten. Silakan rekan-rekan media yang akan memberikan pertanyaan, namun saya rasa cukup 3 atau 5 maksimal ya Pak Tesa untuk pertanyaannya. Silakan nanti Pak Tesa diatur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sebagai tambahan rekan-rekan sekalian, disampaikan bahwa pada tanggal 28 Februari tahun 2025, KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 373 tahun 2025 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 5 orang berinisial YR, WH, IAD, SUH, dan RSJK. Untuk diketahui bahwa per tanggal 27 Februari 2025, penyidik KPK telah mengeluarkan surat perintah penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang atau jasa pada PT BPD Jawa Barat dan Banten untuk tahun anggaran 2019 sampai dengan 2024. Proses penyidikan saat ini sedang berjalan dan KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Kerugian negara pada perkara ini dalam proses penyelidikan sebesar kurang lebih 250 miliar. Larangan bepergian ke luar negeri ini dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan.
tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas dan berlaku untuk 6 bulan ke depan. Demikian rilis tambahannya. Dipersilakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya untuk perkara yang baru saja disampaikan. Silakan Mas Chandra. Iya, mau nanya soal keterlibatan dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kasus ini apa? Kenapa KPK mencari bukti di rumah dia beberapa waktu lalu? Terus yang kedua, apa yang diambil oleh KPK dari kantor BJB Bandung saat melakukan penggeledahan beberapa waktu lalu? Terus apakah memang tidak ada keterlibatan dari Gubernur BJB ini kan sahamnya dikuasai oleh Pemda kan. Nah, apakah bisa KPK menerapkan pasal yang memperkaya orang lain kepada pejabat-pejabat di Pemda? Itu aja. Oke. Baik, terima kasih Mas Tesa dan Mas Budi. Izin saya Fadil dari Wartawan Kumparan. Pertama, yang ingin saya tanyakan adalah tadi disampaikan terkait dengan kebutuhan dana non-budgeter. Itu apakah bisa didetailkan terkait kebutuhan dana non-budgeter itu apa saja? Apakah termasuk juga dana yang mungkin diduga diterima oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil? Dan apakah dari tim penyidik KPK bakal mengusut terkait dengan penerimaan dana non-budgeter itu termasuk dengan mungkin yang diduga diterima oleh Ridwan Kamil. Terus pada perkara ini kan juga menyambung pertanyaan dari Bang Chandra sebelumnya. Sebelumnya KPK kan juga menggeledah rumah Ridwan Kamil yang di Bandung gitu. Nah, dalam perkara ini statusnya Ridwan Kamil itu apa gitu. Dan selanjutnya kenapa yang menjadi lokasi awal geledah terkait dengan perkara BJB ini rumahnya Ridwan Kamil gitu. Dan terakhir kapan KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap Ridwan Kamil atau yang bersangkutan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Busok, Mas Jubir. Saya Sabir, ada beberapa yang saya mau tanyakan dari penjelasan Mas Budi Sukmo tadi. Pasal yang diterapkan belum disampaikan. Kalau kami menduga, ini ya, bahwa pasalnya 2 ayat 1 atau pasal 3, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, atau junto pasal 65 karena perbuatan berlanjut. Nah, tetapi apakah benar pasal yang disangkakan demikian gitu? Karena ini penting untuk kemudian kita menentukan konstruksi perkaranya. Itu pertama. Yang kedua, soal tadi ada perbedaan sedikit ya, bukan sedikit, cukup signifikan penjelasan Pak Mas Budi Sukmo dengan Mas Tesa. Selisihnya 220 miliar, kerugian negara 250. Nah, kan ada selisih 30 M nih, yang dilap 30 miliar siapa nih? Ya, itu yang pertama, perlu di-clearkan dulu nih, ini mana yang kemudian, apakah kemudian yang 30 miliar itu menjadi keuntungan yang diterima oleh 5 orang itu, karena kemudian kan tentu dalam pasal kerugian negara itu ada kickback, ada penerimaan itu. Itu pertanyaan ketiga. Keempat, turunan dari pasal ini dan jumlah kerugian negaranya, tentu dengan jumlah kerugian yang sangat besar, taruhlah kita sebut 200 miliar lebih lah gitu ya, karena persisnya secara persis kan belum disampaikan. Apakah ada aset-aset yang diduga oleh 5 tersangka ini kemudian sudah dipergunakan uang yang hasil kerugian itu dipakai untuk pembelian aset, atau dibelanjakan, atau ditransfer, atau dialih bentukkan, atau dilakukan perbuatan lain yang diduga sesuai dengan pasal 3 atau pasal 4 Undang-Undang TPPU gitu ya. Karena pertanyaan Fadil tadi itu beririsan dengan pasal TPPU juga diantaranya. Yang kelima, masih terkait dengan ini secara substansial, apakah Ridwan Kamil itu sebagai pemegang saham, karena BPD dia mayoritas ya, Pemprov Jabar itu juga turut mengambil keputusan untuk penempatan iklan-iklan ini sepanjang 2021 ke 2023. Karena tentu dengan angka yang jumlah besar, itu tidak serta-merta direksi bisa memutuskan. Tentu ada komisaris atau pemegang saham. Kalau BUMN kan
itu pemerintah, Kementerian BUMN, BPD tentu ini Pemprov Damani untuk itu Ridwan Kamil. Apakah ada demikian? Terima kasih dari saya. Tes, ya untuk nambahin aja. Pertanyaan saya simpel aja. Pertama belum dijelaskan apa urgensi iklan itu. Kenapa segitu besar sehingga harus menggunakan iklan itu? Terus kemudian belum dipaparin. Iklan ini iklannya bank apa iklannya Pemprov? Ini kan harus jelas juga. Jangan-jangan memang kepentingan sang pemegang saham sehingga rumahnya digeledah, kan gitu. Terus ada yang sederhana yang kedua, dikatakan ini Bank Jabar dan Banten. Kok rumah gubernur Bantennya nggak digeledah ya? Ini kan pertanyaan orang bego aja nih. Ya saya yang simpel-simpel yang agar juga itu menjadi paparan KPK. Yaitu pertanyaan artinya bahwa yang pertama itu ada inisiatif atau atas perintah bahwa urgensi dari iklan itu apa sih, sebegitu pentingkah harus ngiklan dengan biaya 409 miliar misalkan, atau memang bisa dipaparin nggak sih contoh iklannya apa gitu loh. Kalau cuma bank-bank doang gambar bank dia ngapain segitu besar gitu loh. Nah ini harus ada kejelasan bagi publik agar bisa mengetahui besarnya biaya itu, model iklannya kayak gimana gitu loh. Kalau orang kan bisa tahu pernikahan mewah tuh kayak gini gitu loh. Kalau pengiklanan 400 miliar tuh kayak gini gitu loh. Itu pertanyaan simple, 2 pertanyaan saja. Terima kasih. Cukup ya? 4? Oke. Terima kasih. Saya akan jawab satu persatu pertanyaan dari rekan-rekan jurnalis. Pertama dari Mas Chandra nih, ada semuanya bertanya terkait dengan ini. Apa sih keterlibatan RK sehingga tempat pertama kali yang digeledah adalah rumahnya RK. Kami KPK dalam melaksanakan upaya paksa penggeledahan tentunya ada petunjuk-petunjuk sebelumnya yang telah kita dapatkan. Sehingga kami melakukan penggeledahan terhadap beberapa tempat. Dan pada saat itu memang secara random adalah satu keputusan saya selaku Kasatgas yang menangani perkara tersebut. Siapa yang prioritas pertama saya geledah adalah memang rumahnya saudara RK. Karena memang itu adalah hal yang terpenting yang akan kami lakukan pertama kali. Itu adalah salah satu teknis kami penyidikan yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara detail di sini. Kemudian apa saja barang bukti yang didapatkan, baik itu di rumah Pak RK maupun di kantor BJP. Barang bukti yang kita dapatkan dalam proses penggeledahan ini, ini overall ya, saya bukan ngomong di satu tempatnya. Selama 3 hari saya melaksanakan penggeledahan, banyak yang kami dapatkan terkait dengan dokumen-dokumen, catatan-catatan terkait dengan pengeluaran-pengeluaran dana non-budgeter tersebut, kemudian terkait dengan aset-aset tadi seperti yang ditanyakan Om Sabir, itu semuanya kita, belum semuanya sih ya, tapi kita sudah dapat memetakan siapa saja pihak-pihak yang nikmati terkait dengan dana non-budgeter ini. Kemudian kami juga menyita sejumlah uang namun dalam bentuk deposito kurang lebih 70 miliar rupiah. Kemudian ada beberapa kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian aset tanah, rumah, bangunan juga sudah kita lakukan penyitaan dalam proses ini yang kami duga tempusnya maupun perolehannya berkesesuaian dengan perkara yang sedang kita tangani.
Itu dari Mas Chandra kurang lebihnya. Bukan, tadi secara overall ya, dari semua tempatnya. Saya tidak mendetailkan karena banyak perkara, banyak tempat yang kami geledah selama 3 hari ini, kurang lebih 12 tempat. Jadi saya tidak bisa mendetailkan. Nanti secara detailnya mungkin bisa disampaikan pada rilis-rilis berikutnya. Kemudian dari Om Fadil terkait dengan dana non budgeter itu untuk apa saja. Nah, dari proses penyidikan yang telah kami laksanakan bahwa dana non budgeter dan dari hasil penggeledahan yang telah kita laksanakan memang banyak uang-uang yang memang tidak dianggarkan di PJB sehingga diambilkan dari dana non budgeter ini. Dan ini masih kita telusuri karena kita belum mengklarifikasi, kami hanya baru mendapatkan catatan-catatannya saja, nanti akan kita klarifikasi kepada pihak-pihak yang melakukan delivery. Ini kepada siapa, sesuai dengan catatan-catatan tersebut, kebenarannya, sehingga kami tidak bisa merilis terkait dengan detail siapa saja yang menerima terkait dana non-budgeter ini, karena kita belum mengkonfirmasi terkait dengan catatan-catatan dari hasil penggeledahan yang kita temukan maupun dari transfer-transfer yang telah kita dapatkan dari PPATK. Kemudian Bapak Ridwan RK ini statusnya apa? Kalau statusnya sampai saat ini beliau ya di dalam perkara ini, saksi juga belum ya, karena belum dipanggil saksi, dan kapan akan dipanggil nanti pasti akan kita panggil karena di rumah yang bersangkutan beliau kita laksanakan penggeledahan dan ada beberapa barang bukti yang kita cita, tentunya harus kita klarifikasi kepada yang bersangkutan. Terkait kapannya, tentunya sesegera mungkin akan kami panggil untuk seluruh saksi-saksi terkait dengan hasil penggeledahan yang kami laksanakan untuk mengklarifikasi terhadap barang bukti yang kami ambil maupun kami sita dari tempat yang bersangkutan. Kemudian tadi benar sekali dari Mas Habir bahwa pasal yang diterapkan ada pasal 2 dan 3, kemudian kerugian 222, itu tadi saya sampaikan kalau Mas Tesa tadi ngomongnya 250, ya memang kurang lebihnya ya, tetapi kami menghitung ini adalah sesuai dengan 222 ini Om Sabir dari nilai realnya ya. Jadi yang ditempatkan berapa, maksudnya yang dikeluarkan oleh BJB itu di dalam pembayaran itu kurang lebih berapa, detail, kemudian yang dibayarkan oleh agensi kepada media berapa, ini dikurangkan secara realnya sebanyak 222 miliar. Nah ini kita tadi saya sampaikan belum apakah yang ditempatkan tadi, karena ada yang ditempatkan di media karena 6 agen tadi adalah memiliki iklan juga, memiliki pekerjaan iklan juga. Apakah benar dikerjakan atau tidak, kita belum mendalami. Jadi ini baru sesuai dengan bukti formilnya aja, dari kwitansi yang dibayarkan BJB dibandingkan dengan kwitansi yang dibayarkan agensi kepada media. Secara materialnya apakah itu benar dikeluarkan yang ke media, itu kita akan perdalam nanti dalam proses penyidikan. Kemudian benar sekali, apakah pihak-pihak yang menerima ini sudah menempatkan, mentransfer ataupun merubah bentuk dari non budgeter tadi, dana budgeter tadi yang diterima tadi. Sejauh ini ada beberapa yang memang sudah dilakukan pentransferan, kemudian pembelanjaan, kemudian diatasnamakan orang lain, menggunakan nomini orang lain terhadap dana-dana tersebut. Dari hasil proses penggeledahan sudah kami temukan petunjuk tersebut dan akan kita perdalam nanti di proses penyidikan yang akan datang. Kemudian, apakah RK sebagai pemegang saham juga turut mengambil keputusan? Sejauh proses penyidikan yang kami laksanakan dari tanggal 20 Februari yang
kita lakukan, kami belum menemukan fakta tersebut. Di sini kami prosesnya baru melaksanakan tadi seperti pertanyaan sebelumnya terkait dengan penelusuran penggunaan uang tersebut. Jadi kami menggunakan follow the money. Uang-uang tersebut siapa saja yang menerima, kemudian digunakan untuk apa, apakah sudah dilakukan perubahan bentuk atau apa, baru sejauh itu. Terkait dengan pengambil keputusan saudara RK selaku pemegang saham, kita belum dapat menyampaikan hal tersebut karena memang belum kita temukan dalam proses penyidikan. Kemudian tadi terakhir dari Om Mario, pertanyaan, apa sih urgensi iklan tersebut? Terus iklan tersebut itu untuk iklan BJB atau iklan Pemprov? Kemudian iklan apa saja sih itu? Jadi supaya masyarakat tahu lah apa sih iklannya. Nah, kalau iklannya tersebut adalah iklan dari khusus untuk Bank BJB. Ini kami tadi sampaikan Mario secara formilnya ya dari data-data formil yang kita temukan. Namun faktanya kita belum klarifikasi apakah memang benar itu khusus untuk iklan-iklan BJB untuk mengiklankan mereka sehingga mereka bisa lebih terkenal lagi atau untuk kepentingan lain, ini akan kita perdalam. Kemudian kenapa hanya Gubernur Jabar saja, saudara RK yang dilakukan upaya paksa berupa penggeledahan? Kenapa Gubernur Banten tidak? Seperti yang saya sampaikan tadi Om Mario, bahwa kami melaksanakan proses upaya paksa berdasarkan dengan petunjuk-petunjuk yang telah kita dapatkan sebelumnya. Sejauh ini petunjuk-petunjuk yang kami dapatkan untuk dilaksanakan penggeledahan hanya tempat-tempat yang kami laksanakan penggeledahan di hari Senin dan Rabu kemarin. Di antaranya adalah rumah saudara RK. Sedangkan untuk kediaman ataupun rumah Gubernur Banten sejauh ini kami belum ada petunjuk ataupun clue terkait dengan hal tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jawab terkait dengan pertanyaan rekan-rekan media. Saya rasa cukup. Terima kasih. Selamat berpuasa yang menjalankan ibadah puasa. Saya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit ya, sedikit. Jadi untuk yang tadi saya bacakan sebenarnya bahannya itu dibuat sebelum proses penggeledahan. Jadi yang terupdate adalah yang dibacakan oleh Pak Budi Sokmo. Jadi ngikut KN-nya nanti ngikut yang disampaikan Pak Budi Sokmo tadi. Demikian ya, rekan-rekan. Kasus. Iya. Nanti sama saya. Silakan. Wah, untuk bisa meninggalkan tempat.